kasih kepada masyarakat, sehingga saya memberikan support dan dukungan kepada para calon-calon anggota legislatif gitu. Betul. Jangan melulu apa ya, karena kutip memang tidak bisa juga kita tidak bergerak tanpa anggaran, ya benar. Betul. Ya. Tapi nomor satu juga kita pendekatan dengan masyarakat. Inilah mungkin yang dikatakan kelebihan saya itu sangat rajin turun ke masyarakat ya. Oke, jadi gitu kuncinya 3 ya. Ya. Kualitas, totalitas, dan loyalitas yang juga akan isi tas gitu ya. Dan akan melahirkan militansi yang kuat ya. Jadi semuanya emang kembali ke diri calonnya itu ya. Oke. Jadi kita kilas balik, Ibu Ade Ermina ini Komisi C yang membidangi pariwisata. Tentu pemirsa sangat tahu sekali lah. Dari anak kecil sampai kakek-kakek, Pangandaran itu apa? Tempat wisata ya. Jadi yang pengen saya tanyakan tadi tuh 10 tahun di Komisi C yang membidangi wisata. Mungkin mimpi apa sih yang belum kecapean Ibu Ade? Terus ke depannya, jika Allah menghendaki kan kun payakumbu ya, kita berharap juga mendoakan juga Ibu Ade ini terpilih menjadi bupati. Harus seperti apa sih Pangandaran ini? Pekerjaan-pekerjaan rumah apa yang harus mungkin ditata segala macam gitu ya, sehingga Pangandaran ini selain menjadi ikon Jawa Barat, nasional, mungkin dunia internasional, dan bisa lebih mengenal lagi Pangandaran seperti Bali layaknya gitu pemirsa. Jadi sekarang kita langsung tanyakan sih, Pangandaran ini harusnya seperti apa. Jadi beliau ini kayaknya berkompeten banget untuk menjawab hal itu gitu. Gimana? Oke. Saya itu periode pertama di Komisi 2 yang kalau di Pangandaran 1, 2, 3 gitu ya. 4, ada 4 komisi. Periode pertama saya Komisi 2 dan periode kedua kemarin Ketua Komisi 3. Kalau Ketua Komisi 3 itu mitranya PUPR ya. PUPR. Jadi kita lebih kepada pengawasan tentang pembangunan yang ada di Pangandaran. Nah, kalau kembali setengah periode ini saya ke Komisi 2. Nanti kita tadi dipertanyakan tentang mitra kita di Komisi 2 adalah dengan pariwisata. Ini yang sangat menarik sekali buat saya. Saya itu dilahirkan di kota pariwisata Pangandaran ya. Tentunya dari kecil saya melihat perkembangan Pangandaran yang alhamdulillah sih sangat luar biasa setelah pemekaran dari Ciamis, karena kita punya anggaran sendiri ya. Betul. APBD sendiri, sehingga untuk infrastruktur ya alhamdulillah hampir selesai. Nah, untuk pariwisata ketika saya kecil dulu itu banyak sekali turis mancanegara. Apa turis asing Bu ya? Ya, itu sangat penuh lah, bahkan yang jalan-jalan, yang di restoran, bahkan ke guest house, ke rumah-rumah pun banyak yang nginep. Hotel masih sedikit. Masih sedikit. Nah, ini saya saksikan, saya melihat langsung ketika saya masih kecil. Bahkan kita sering juga di rumah juga orang-orang asing itu juga nginep di rumah kita gitu. Berbulan-bulan kan, orang asing itu lama tinggalnya kan. Hingga hotel pun mencari biasanya yang agak sesuai sedikit, dia ya budgetnya ya, untuk karena panjang kan liburan. Nah, ini saya berjalannya Pangandaran, berkembangnya Pangandaran, itu turis asing itu mulai hilang. Kok menurun gitu kan, menurun. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat kita. Sementara Pangandaran ini ingin menjadi pariwisata yang mendunia. Artinya kita harus mendatangkan banyak juga turis-turis asing ke Pangandaran, sehingga mereka juga bisa seperti ya, kalau Bali, Jawa Barat adalah Pangandaran. Ini karena potensi Pangandaran itu sangat luar biasa, bukan hanya menjual alam tuh, pantai, pegunungan juga gitu kan, dan banyak sekali potensi pertanian juga yang bisa digali gitu kan. Nah, ini menjadi
bahan pemikiran saya, sehingga bagaimana Pangandarannya maju, bagaimana PAD-nya juga meningkat. Jadi balance, seimbang gitu. Dan agar berdampak juga kepada masyarakatnya. Jadi kita juga, saya melihat perkembangan Pangandaran bagus, tapi secara perputaran ekonominya melihat masyarakat kesejahteraannya masih kurang jauh dari segi pendidikan, kesehatan. Ibu Mudah-mudahan sudah menemukan kendala yang tadi menurun, sudah mempelajari selama ini, mungkin nanti untuk formulasinya seperti apa gitu. Kira-kira Ibu sudah mempelajari kira-kira kendala apa sih yang sampai seperti ini dan harusnya seperti apa gitu nanti kemudian hari. kalau menurun drastis enggak ya, cuma menurunnya itu dari tadi kunjungan pariwisatawan itu mungkin ada ketidaknyamanan para turis-turis asing ya. Karena turis asing sekarang memang lebih banyak ke arah Batu Karas ke sana, karena turis-turis asing dulu lebih, mereka itu tidak terlalu ya, sekarang sih pantai sudah mulai bersih ya. Betul. Karena mereka itu inginnya kan nyaman, pinggir pantai gitu kan, santai. Nah, sekarang masih ada sih pasir putih. Sekarang udah mulai ditata pantai. Nah, tinggal kita lebih kepada ya bagaimana mereka itu nyaman di Pangandaran gitu kan. Artinya untuk masyarakatnya juga penerimaannya, mereka kan kalau di Bali itu tidak ada pernah mengganggu kepada turis-turis asing ya. Jadi keamanannya juga gitu kan. Ya, yang menurunnya saya juga melihat mungkin ada ya penataan yang harus kebersihannya gitu kan. Termasuk mungkin masyarakat SDM-nya Bu ya. Iya, SDM-nya juga wisata, ya sadar wisata, betul. Ini saya juga mungkin karena Pangandarannya sudah tidak lebih, dulu kan natural banget ya, pinggir pantainya tidak terlalu kumuh gitu kan. Ya sekarang juga sudah mulai bersih, makanya saya ingin bagaimana Pangandarannya lebih ditata lebih baik lagi gitu kan. Jadi mereka tidak bosan gitu kan. Tidak dirusak alam-alamnya gitu kan, yang di pantai jadi tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan juga harus tetap ada gitu kan. Jadi boleh penataan tapi jangan merusak gitu kan. Ya kan? Jadi ini yang mungkin saya lihat, makanya sekarang lari ke daerah yang lebih masih natural gitu, masih ya penataan boleh kata saya juga, tapi tidak harus juga menjadi merusak gitu. Karena orang-orang asing itu suka dengan yang alami ya. Alami. Gitu. Mereka juga tahu yang mana yang sudah di. Oke, mungkin Pak sambil minum dong. Oke, boleh. Sambil minum nih biar nggak ngobrol ya. Iya, ini kan kebetulan di resto saya. Oh iya, jadi pemirsa ini Ibu Ade ini kan di bidang usaha kuliner Bu ya. Punya berapa cabang Bu untuk rumah makan? Kalau cabang kebetulan baru 1 ya. Cuma kalau saya ada bergerak di suami kan di entertain. Jadi ya buka catering juga gitu kan. Catering film. Saya tuh awalnya dari catering film. Oh. Awalnya juga figuran film. Sampai jadi sutradara. Jadi suami sutradaranya, saya ikut figurannya gitu. Oh gitu. Itu luar kotaan berarti ya, Jakarta. Luar kota Pangandaran paling lama. Dulu paling banyak syuting di Pangandaran. Jadi sampai kenalan mungkin sama Ibu waktu itu ya. Akhirnya dapat jodoh. Oke pemirsa, mungkin kita pengen tahu ya sejauh ini langkah yang dilakukan Ibu Ade ya setelah melalui kemarin dapat surat, sudah keterima dewan, sekarang kan tahapan pilkada ini sudah berlangsung ya pemirsa. KPU sudah, jadi tinggal beberapa bulan lagi. Mungkin kita pengen tahu nih bocoran dari Ibu Ade nih setelah mungkin banyak sosialisasi ya selama ini. Nah, Ibu mungkin menjelang ini kan perahu Golkar ini masih butuh teman Bu ya untuk maju. Mungkin apa sih yang dilakukan Ibu bersama praksi dan jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran? Ya, kita itu karena memang betul kita belum bisa
memenuhi 20% ya kursi DPRD-nya, kita cuma dapat 5 kursi. Jadi kita harus koalisi dengan partai yang lain, dan hari ini saya sedang terus komunikasi dengan beberapa partai yang sudah mulai mengerucut itu di 4 partai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semakin koalisi paten lah. Kita mengikuti koalisi pusat linier, KIM gitu. KIM ya. Koalisi Indonesia Maju. Yaitu Golkar, Gerindra dan PAN, ya ada PKS juga, yang mudah-mudahan koalisi ini bisa sampai ke deklarasi kita maju untuk di pilkada. Amin. Amin. Oke pemirsa, demikian ya bincang-bincang singkat, padat, dan sangat menarik ya dari sosok Ibu Haji Ade Ruminah SH di Pangandaran ini ya, di ujung Priangan Timur, di mana kawasan wisata dengan seabrek potensi yang ada tadi sudah kita gali. Kita sudah sedikit mengenal dari sosok Ibu Haji Ade Ruminah SH ya, sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pangandaran. Mungkin terakhir Ibu, mungkin ada sedikit harapan atau quote atau apa untuk disampaikan ke warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, Ibu, mangga. Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Kita masuk tahun politik, tentunya sekarang kita menghadapi pilkada setelah kemarin kita pileg, pilpres ya. Kita sekarang menyambut calon kepala daerah yang kita akan masuk di pemilihan pilkada di bulan November tanggal 27. Mudah-mudahan masyarakat Pangandaran sekarang memimpin kepala daerahnya jangan lagi ada penyesalan. Jadi harus memilih kepala daerah yang memang betul-betul ingin Pangandaran lebih baik lagi dari hari ini. Mudah-mudahan masyarakat tidak ada yang tidak peduli terhadap bagaimana, beda dengan pileg dengan pilkada itu beda gitu kan. Kalau pilkada itu lebih kepada dirasakan sekali gitu kan, kepemimpinan kepala daerah yang dipilih itu yaitu dirasakan kebijakannya. Mudah-mudahan kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat hari ini memang benar-benar kepala daerah yang bisa membawa harapan masyarakat untuk lebih maju lagi di segala bidang ekonominya, kesejahteraannya, dan keamanannya. Dan saya yang alhamdulillah juga ikut insya Allah menjadi bakal calon kepala daerah. Mohon doa dan restunya, tentunya mudah-mudahan niat-niat baik saya dalam ikut pesta demokrasi yaitu pilkada, saya niatnya insya Allah menjadi niat baik dan ibadah saya agar setelah saya menjadi wakil rakyat 10 tahun, sekarang maju menjadi kepala daerah, tentunya saya sudah tahu persis bagaimana Pangandaran yang hari ini sudah baik. Saya punya cita-cita yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan disupport dan diberikan peluang, diberikan kesempatan. Walaupun saya seorang gender ya, seorang perempuan, tapi saya juga ingin mempersembahkan dan ingin membangun, diberi kesempatan untuk membangun Kabupaten Pangandaran. Itu aja, terima kasih. Harapan saya masyarakat beri antusias lah kepada pemilihan kepala daerah ini. Jangan tidak peduli, harus peduli karena ini akan dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat jangan sampai nanti ada rasa kecewa. Dan pilihlah seorang kepala daerah yang layak, yang memang mampu untuk bagaimana Pangandaran hari ini yang baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Itu aja harapan saya. Mudah-mudahan harapan masyarakat pun sama dengan saya gitu aja. Baik sekali ya tadi pesan dan harapan Ibu Hajah Ade Ruminah SH dari salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Pangandaran, pemirsa. Baik Ibu, kita
akhiri dulu, Ya. nanti mungkin kita disambung lagi dari Kabupaten Pangandaran yang ujung dari Priangan Timur. Saya Ferry Amiril bersama Ibu Haji Adelina. Mohon pamit undur dari pemirsa. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, Ibu ya. Hatur nuhun, Ibu. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.